Belum lama ini, jagat media sosial dihebohkan dengan sekte sesat di Kenya yang mengharuskan pengikutnya untuk tidak makan. Kejadian hampir serupa juga terjadi di salah satu keluarga di Kalideres yang isunya mereka dikatakan mengadopsi ajaran apokaliptik. Bahkan, platform streaming terkemuka Netflix juga memviralkan salah satu aliran sesat dengan mengangkat dokumentasi salah satu sekte di Korea Selatan. Lalu, aliran sesat apa aja sih yang pernah menggemparkan dunia? Hai Sourcers, selamat datang di channel Click Source, channel yang membahas tentang hal-hal yang inspiratif dan edukatif yang tentunya dapat menambah wawasan kamu tentang hal-hal di dunia baru yang membanggakan dan terkadang di luar nalar. Sourcers sadar nggak sih, di awal 2003 lalu banyak berita tentang aliran-aliran sesat di dunia. Nah, kali ini InSource mau bahas sekte-sekte atau aliran sesat yang sempat menghebohkan dunia. Bahkan ada beberapa yang masih eksis hingga saat ini. Tanpa panjang lebar, yuk langsung kita bahas. Yang pertama, Jesus Morning Star atau JMS. Jesus Morning Star atau biasa dikenal JMS sempat viral kembali kisahnya setelah Netflix mengangkat dokumenter tentang sekte yang berasal dari Korea Selatan itu. Sekte ini didirikan oleh Jong Myung-sok pada tahun 1980. Jong Myung-sok atau JMS dianggap sebagai Tuhan oleh para pengikutnya. Dirinya juga dikabarkan mampu meramal masa depan dan ramalan-ramalannya itu benar-benar kejadian. Sekte JMS diklaim memiliki 300 gereja afiliasi dan lebih dari 100.000 pengikut di Korea Selatan. Mereka beroperasi di sejumlah negara lain, kayak di Australia, Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Jerman, Afrika Selatan, Jepang, dan Taiwan. Pada tahun 2006, JMS ditangkap di Cina karena melakukan pelecehan pada wanita. Kemudian di tahun 2008, dirinya dihukum kembali karena melecehkan salah satu wanita pengikut JMS. Dia dijatuhi hukuman 6 tahun penjara oleh Distrik Pusat Seoul, dan di 2009 hukumannya ditambah 4 tahun. JMS akhirnya bebas pada 18 Februari 2018. Meski sudah dianggap sebagai kultus sesat, ternyata JMS masih eksis hingga sekarang loh, dikarenakan nggak ada bukti yang konkret yang dapat mengubarkan ajaran JMS ini. Kedua, Children of God. Sekte ini didirikan oleh David Berg pada tahun 1968 di Huntington Beach. David menyebarkan ajarannya melalui cafe shop miliknya. Cara pendekatan untuk menyebarkan ajaran sesatnya itu dengan berpakaian hippie dan berteriak kepada pelanggannya tentang Yesus. Ajaran sekte ini mengharuskan pengikutnya untuk berhubungan badan dan pemuasan diri. David mempercayai bahwa memuaskan diri sendiri merupakan hadiah dari Tuhan dan harus melakukan setiap saat. Lebih parahnya, anggota sekte diminta untuk membayangkan dirinya sedang berhubungan badan dengan Yesus demi mendekatkan diri kepada Tuhan. Gila benar. David Berg pernah meramal bahwa Yesus akan kembali ke bumi pada 1993. Setelah pemimpin sekte tersebut mati, Children of God pernah berganti nama menjadi The Family of Love dan kemudian menjadi The Family International hingga saat ini. Ketiga, selanjutnya ada Ku Klux Klan yang berasal dari Amerika Serikat. Ku Klux Klan atau The Klan adalah grup yang paling ekstrim dalam menyuarakan superioritas orang kulit putih dan rasisme kepada orang kulit hitam dan orang Yahudi. Organisasi ini muncul setelah Perang Sipil Amerika Serikat pada tahun 1861 sampai 1865 yang disebabkan perbedaan pendapat mengenai perbudakan orang kulit hitam. Saat itu, 11 negara bagian selatan hendak memisahkan diri dari Amerika Serikat, namun gagal karena kalah Perang Sipil. Setelah perang berakhir, 6 mantan perwira konfederasi membentuk sebuah perkumpulan yang di mana anggotanya terdiri dari orang-orang yang mendukung superioritas orang kulit putih. Di era 1920-an, Amerika Serikat mulai mengalami perubahan sosial dan politik, di mana wanita dan orang kulit hitam mulai mengekspresikan diri lebih bebas. Hal inilah yang membuat The Klan menekankan anggotanya untuk anti-imigrasi, anti-Yahudi, anti-Katolik, dan anti-komunis. Bahkan mereka juga punya ritual sendiri, yakni membakar salib untuk mengintimidasi musuh-musuhnya. Antara tahun 1867 sampai 1868, Klan telah membunuh setidaknya 7 anggota legislatif berkulit hitam, dan pada 1871, sekitar 500 orang bertopeng putih menyerang dan membunuh 8 napi berkulit hitam. Di awal abad ke-20, Klan menebar ancaman lewat media cetak. Mereka tak segan membunuh orang berkulit hitam yang berinteraksi dengan orang kulit putih. Mereka juga mengintimidasi orang berkulit putih yang bersosialisasi dengan orang kulit hitam. Keempat, aliran Paul Mackenzie Tenge.
seseorang yang mengaku pendeta di Kenya telah membunuh 109 orang. Ya, Windsor sudah menyinggungnya waktu di awal video. Pendeta itu bernama Paul Mackenzie Ntenge, seorang pastor di Gereja Internasional Good News. April lalu, polisi menemukan jasad-jasad korban dari praktik sesat ini di hutan Shakahola. Ditemukan juga korban yang masih hidup dalam keadaan kurus kering. Paul mendoktrin mereka dengan iming-iming akan masuk surga dan bertemu Tuhan jika membuat diri mereka kelaparan. Banyak hal-hal kontroversi dari pendeta Paul, di antaranya membiarkan anak-anak menangis kelaparan, lalu melarang orang-orang untuk sekolah dan juga menyuruh para ibu untuk menghindari pertolongan medis dengan alasan dokter melayani Tuhan yang berbeda. Paul kini masih mendekam di penjara setelah sidang sebagai terdakwa pada 2 Mei lalu. Dirinya menunggu sidang lanjutan dan investigasi lebih lanjut dari pihak berwajib. Dan yang terakhir, Lia Eden. Kalau yang satu ini terjadi di Indonesia di Sosers. Ya, ia adalah Lia Aminuddin atau dikenal sebagai Lia Eden. Lia Eden ini sebenarnya udah 2 kali ditangkap di Sosers. Pada tahun 1997, dia sempat membuat geger masyarakat karena mengaku mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril. Ia bahkan sempat mengklaim sebagai titisan Bunda Maria dan menyatakan putranya sebagai Yesus Kristus. Pada tahun 2000, Lia mendeklarasikan agama baru bernama Salamullah sebagai penyatuan dari berbagai ajaran agama. Beberapa ajaran Salamullah antara lain, sholat dalam 2 bahasa adalah sah, mengkonsumsi babi adalah halal, dan melakukan ritual penyucian seperti mengunduri kepala, membakar tubuh, dan sebagainya. Majelis Ulama Indonesia sempat mengeluarkan fatwa sesat bagi ajaran Lia Eden dan jamaahnya sejak tahun 1997. Dalam fatwa itu dikatakan bahwa malaikat Jibril tidak mungkin turun lagi setelah kedatangannya kepada Nabi Muhammad SAW. Lia Eden sempat ditangkap pertama kali di kediamannya di Senen, Jakarta Pusat pada akhir tahun 2005 lalu karena menghasut sejumlah orang untuk mengikuti ajarannya, dan di Juni 2006 divonis 2 tahun penjara. Nggak kapok-kapok ya. Pada April 2011, ia kembali divonis 2,5 tahun penjara. Ada mak-mak. Lia Eden akhirnya menghembuskan napas terakhirnya di usia 73 tahun pada 9 April 2021 lalu. Sosers, itulah beberapa ajaran sesat yang pernah viral di dunia. Hingga kini, masih banyak sekte sesat yang berkeliaran. Mereka mengajak bergabung dengan cara mempengaruhi akal dan pikiran manusia. Ada juga yang awalnya berbuat baik dengan cara menolong kesulitan seseorang, hingga berakhir dengan ajakan bergabung ke sebuah aliran dengan iming-iming pemberian imbalan. Pada dasarnya, ajaran-ajaran tersebut menggunakan teknik manipulasi psikologis, sehingga dapat mempengaruhi hati dan pikiran manusia. Apabila kita tidak punya iman dan keteguhan hati yang kuat, pastilah gampang tergoda, apalagi bila diberikan iming-iming imbalan dan kehidupan duniawi dengan harta yang berlimpah. Nah, sudah jelas belum penjelasan dari Minsors? Kira-kira Soser ada yang pernah punya pengalaman tentang aliran sesat nggak nih? Boleh sharing di kolom komentar ya, supaya bisa menjadi pengalaman untuk kita, agar terhindar dari aliran-aliran yang dapat merusak iman kita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa follow juga sosial media kami untuk mendapatkan konten-konten update berita dan terkini setiap harinya. See you!